Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdi Kurniadara dengan NIM 0702232087. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Alda MSI selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile dasar yang telah memberikan tugas UAS, yaitu dengan membuat video yang saya akan tampilkan nantinya. Nah, yang dimana tugasnya itu membuat aplikasi stok barang, data barang yang terdiri dari kode barang dan juga nama barang. Nah, yang dimana proses barang itu akan terdiri dari kode barang, nama barang, jenis proses, dan jumlah barang dan stok akhir. Nah, nanti semua aplikasi itu akan terhubung dalam Airtable. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam project, yang dimana saya membuat aplikasi stok barang dengan tema stok barang makeup. Oke, di sini saya langsung klik. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi barang yang saya buat, yaitu aplikasi stok makeup. Nah, berikut desainnya dengan Google Pixel 3. Nah, yang dimana di dalam desain ini terdapat produk, transaksi, dan juga refresh. Dan nantinya bisa menginput barang dan juga memasukkan kode barang dan juga masukkan nama produk, dan juga sesuai dengan prosesnya itu CRUD yang bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Nah, untuk menambah dan mengedit dan menghapus ini kita akan nanti masuk ke dalam view, yang dimana kita memilih barang dulu, lalu kita bisa mengedit dan juga menghapusnya. Oke, nah di sini nanti aplikasi ini saat kita menginput nama dan kode barangnya itu akan langsung otomatis menyambung ke dalam Airtable. Nah, di sini saya sudah membuat Airtable-nya yaitu dengan nama UAS aplikasi stok makeup. Nah, di sini saya klik. Nah, sebelumnya saya juga sudah mencoba aplikasi saya. Nah, di sini juga terdapat percobaan yang saya buat. Saya sudah memasukkan beberapa kode barang dan juga nama barang. Nah, di sini terdapat 4 Airtable sesuai dengan perintah soal, yaitu ada data barang, stok akhir, barang masuk, dan barang keluar. Nah, selanjutnya bagaimana aplikasi ini atau kodular ini nantinya saat kita menginput data atau apapun barang yang kita masukkan itu bisa masuk ke dalam Airtable. Ke Airtable kita perlu memasukkan yang namanya APK dan base ID, yang dimana APK dan base ID ini berfungsi untuk menghubungkan pembuatan aplikasi kita, yang dimana nanti database yang masuk akan masuk ke dalam Airtable. Nah, untuk untuk mendapatkan APK dan base ID ini, kita cukup klik help, yang dimana help ini saya coba contohkan, yang dimana di API documentation di sini kita akan mendapatkan nantinya base ID. Nah, di sini berikut nanti base ID-nya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan APK kita masuk ke dalam profil. Nah, kita masuk ke dalam profil. Nah, di sini ada APK dan kita langsung go to developer. Nah, langsung kita create token, yang dimana nanti kita akan membuat token baru. Nah, di sini saya membuat token untuk project saya itu ya UAS di sini. Nah, di sini saya mencoba contohkan untuk yang lain, misalnya stok barang. Nah, langsung add a scope, kita pilih yang read dan what.
dan juga ada akses, research, a base. Di sini mana kita nanti milih, contohnya saya memilih OS aplikasi makeup. Nah, langsung klik token. Nah, tokennya nanti akan muncul di sini dan itu harus kita langsung salin dan pindahkan ke base ini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi button, fungsi-fungsi blocks agar desain atau tampilan yang kita inginkan itu bisa berhasil dan langsung terhubung ke Airtable. Oke. Nah, berikut tampilan box saya. Oke. Sebelumnya hal yang pertama itu membuat bloknya, kita harus membuat dulu windscreen 1. Oke. Nah, nih. Dimana hal yang pertama itu kita buat screen 1. Screen 1 seperti tampilan desainnya tadi terdapat adanya produk, transaksi dan data barang dan stok akhir. Nah, juga ada nanti namanya status aksi. Nah, di status aksi ini itu bisa membaca. Oke. Nah, baik, di sini mungkin saya akan lanjut menjelaskan di bagian blocks. Nah, di bagian blocks ini saya akan jelaskan fungsi-fungsi setiap blocks atau lebih sering disebut dengan sebutan puzzle. Mungkin yang pertama kali untuk membuat aplikasi ini akan berjalan dengan baik, hal yang pertama yaitu kita memblok yang namanya initialize global. Nah, yang dimana ini akan digunakan di berbagai blok di dalam aplikasi ini. Nah, jadi ini berperan seperti wadah penyimpanan data sementara selama aplikasi itu berjalan. Mungkin dari ini mengapa dibuat kode lama dan membuat variabelnya itu kosong. Nah, ini kan kosong nih. Nah, ini untuk menyimpan data kode barang itu sebelumnya akan diakses atau diinput sebelumnya ada perubahan data. Nah, selanjutnya di aksi, nah juga kosong nih, itu untuk menyimpan status operasi yang sedang berjalan di aplikasi, misalnya saat membaca, menambah atau mengedit. Nah, lanjut ada di sini juga ada stok pilihan dan dibuat dengan nilai 0. Nah, ini untuk menyimpan jumlah stok barang yang sedang dipilih oleh pengguna. Nah, lalu ada juga transaksi ditemukan dan juga di sini dibuat variabel angkanya dengan nilai awal 0. Nah, ini berfungsi sebagai indikator atau penghitung
untuk memeriksa apakah data transaksi nantinya itu yang dicari itu ada di dalam database atau tidak. Maka yang dinamakan dengan transaksi ditemukan. Lalu ada indeks pilihan yang dimana juga dibuat nilai 0. Ini untuk menyimpan posisi indeks atau barisan atau list nantinya dari data yang sedang kita pilih atau daftar list view. Oke, mungkin lanjut saja ke manajemen CRUD-nya sesuai dengan perintah soal. Maka kita akan menambahkan button produk, button tambah, dan juga ada button edit, button aksi, hapus, dan juga daftar, dan juga button periksa. Mungkin yang pertama saya klik yang button tambah. Nah, di button tambah ini kan ada nih yang from kosong. Nah, yang dimana from kosong ini itu untuk memeriksa apakah input kode atau nama produk itu masih kosong. Nah, jika kosong akan memunculkan nanti notifikasi from kosong. Nah, untuk proses penyimpanan. Nah, di proses penyimpanan ini jika nanti kita mengisi namanya tambah barang, itu akan berubah, itu akan bisa memanggil fungsi get all rows. Nah, dari database Airtable nantinya. Nah, untuk menyimpan data terbaru. Nah, selanjutnya ke button daftar barang. Nah, ya ini button daftar barang. Nah, di button daftar barang ini akan menampilkan detail produk ke dalam from input setelah pengguna tadi memilih salah satu produk dari list view. Nah, nanti mungkin nanti kita contohkan ya bentuk aplikasinya di HP. Nah, itu akan nanti. Nah, mungkin lanjut di global index pilihan. Nah, ini posisi ini itu untuk menyimpan baris yang dipilih ke dalam variabel global index pilihan. Nah, lalu juga untuk txt kode barang ini bagian kedua dari indeks ini itu kita bisa melihat nantinya kita di sini nantinya akan memasukkan, tadi kan ada tuh di desain ada kotak kode barang. Nah, disinilah kita akan menghubungkan kode-kodenya itu. Lalu untuk mengecek stok, itu dari kode lama tadi. Nah dari kode lama ini, dari pencatatan kode lama itu untuk memanggil data dari Airtable itu akan memeriksa stok produk tersebut. Nah, selanjutnya di button hapus. Mungkin kita masuk ke button hapus. Nah, di button hapus ini, oke. Nah, ini button hapus ini berfungsi untuk menghapus data produk yang sedang kita pilih dari database. Nah, nanti kan kita contohkan nih, kita buka di HP aplikasinya. Nah, untuk menghapusnya itu kita akan memilih dulu dari list view yang di sini. Untuk kita menghapus, kita pilih dulu lalu kita hapus. Oke. Nah, untuk proses hapus, untuk
di proses hapus, menghapus baris data yang sesuai dari tabel, lalu untuk setelah data itu nanti terhapus, from input itu akan dikosongkan kembali dan indeks itu akan di-reset dengan 0, dengan variabel 0, dan akan muncul notifikasi produk dihapus. Oke, lanjut di button periksa. Di button button periksa nih. Di button periksa ini akan berfungsi untuk melakukan pengecekan data stok secara manual. Nah, di global status aksi ini itu menjadi kita buat periksa, dan kita akan memanggil Airtable dengan getArrows untuk penarikan data dan memperbarui stok saat itu juga. Oke, lanjut ke button aksi. Nah, di button aksi ini, nah di sini cukup panjang ya prosesnya, karena di button aksi ini kita melakukan 2 tahap. Ya, di button aksi ini alurnya itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang dimana kita ada proses dulu, lalu ada simpan data. Nah, untuk nanti barang yang masuk, aplikasi itu akan menambahkan stok yang ada saat ini. Nah, Nah, saat kita memulai proses barang yang masuk, hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam stok akhir. Nah, ke dalam stok akhir, nah kemudian tombol itu akan berubah menjadi simpan data. Nah, di simpan data ini. Lalu untuk tahap kedua itu ada simpan data. Nah, mungkin setelah kan ini ada spinner nih, kita akan memilih jenis proses barang yang masuk tadi. Nah kan, barang yang masuk mulai dari ada kode, nama, jenis, jumlah barang, stok akhir. Nah, itu akan terpanggil langsung ke Airtable-nya. Dan begitu juga dengan barang masuk, barang keluar, barang stok akhir. Nah, lalu akan nanti semua button aksi ini akan berfungsi sebagai pencatatan barang masuk dan keluar. Ya, barang masuk dan keluar. Mungkin kita lanjut ke button produk. Nah, di button produk ini, nanti kita bisa mengklik halaman produk dan juga halaman transaksi, yang dimana dia vertikal. Nah, nih sejajar tuh maksudnya. Oke, lanjut ke mungkin coba ke transaksi. Di transaksi, nah
di transaksi. Nah, blok-blok ini semua itu akan dari desain yang dibuat itu akan berfungsi jika kita melakukan penarikan blok-blok yang harus sesuai dengan kebutuhannya agar juga terhubung dengan Airtable. Oke, sebentar. Jadi jadi di manajemen produk blok ini yang sesuai dengan CRUD ada tadi button tambah, button daftar barang, hapus, dan juga edit ya. Edit juga ada di button edit. Nah, ini edit tadi. Nah, ini mana ada button edit, button hapus, dan juga tambah. Nah, ini terhubung ke dalam view nantinya untuk kita melakukan pengeditan dan penambahan dan juga penghapusan barang. Nah, di transaksi ini jenis bentar ya. Di transaksi di button transaksi di button transaksi ini itu berfungsi untuk mengambil keputusan jika barang yang masuk itu maka akan dijalankan sesuai dengan operasi matematika. Sebentar. Button. Mungkin untuk penjelasan button sampai di sini saya jelaskan. Di sini juga saya sudah melengkapi dengan CRUD-nya. Oke. Nah, jadi semua fungsi blocks ini akan bekerja dengan prinsip input, yang dimana dia akan mengambil teks dari tombol atau kolom. Nah, dari blok-blok inilah tadi dari desain yang kita buat itu, dari blok inilah makanya itu tombolnya itu berfungsi seperti tombol input dan juga produk, transaksi gitu. Nah, dari itu semua akan diproses atau akan mengecek kondisi untuk menyimpan atau keluarannya itu akan menyimpan ke database dan menyimpan ke database ya, itu yang tadinya akan terhubung ke Airtable. Nah ya, terhubung ke Airtable. Mungkin saya akan lanjut ke percobaan aplikasi ini apakah sesuai dengan perintah soal yang diberikan. Nah, oke. Mungkin untuk mengetes kita perlu saya akan menampilkan aplikasi saya dari handphone. Bentar. Di sini coba saya tes dulu, hubungkan ke
companion kodular. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini tampilan yang di HP. Bisa dilihat sesuai dengan desain yang saya buat tadi. Terdapat produk, terdapat transaksi. Nah, transaksi dan juga refresh. Nah, coba kita tambah produk dengan memasukkan kode produknya itu 025. Kita buat nama produknya bedak, barang bedak. Nah, kita coba tambah produk. Kita tambah produk. Oke, berarti nanti akan muncul data ditambah. Nah, berarti notifiernya di dalam bot tadi itu berfungsi. Nah, coba untuk kita edit. Kita pilih view dulu. Nah, kita pilih bedak tadi. Kita edit kodenya, mungkin kita buat bedaknya bedak padat. Oke. Lalu kita klik edit. Nah, mode diedit sudah ada diupdate kan. Oke, selanjutnya kita coba untuk menghapus. Kita hapus yang baby bahlil. Nah, kita pilih dulu view. Oke, kita klik hapus, maka akan muncul produk dihapus. Nah, untuk membuktikan tadi itu dihapus, kita kembali ke Airtable. Nah, di Airtable kita cek. Nah, terhapus ya, sudah terhapus. Kita coba lagi. Kita coba lagi menghapus serum spray. Nah, kita hapus ya di sini. Sebentar. Nah, ini ada cushion. Nah, kita coba kita cek ya, ada cushion ya, ada cushion. Kita coba untuk hapus ya, produk dihapus, maka kita cek Airtable-nya. Nah, sudah terhapus, maka dia akan langsung terintegrasi ke stok akhir. Nah, stok akhir dan juga di barang masuk dan juga di barang. Nah, di barang yang keluar. Contoh, kita coba lagi untuk tes transaksi. Kita masukkan kode kosmetik yang tadi 025. Pilih, kita buat tadi barang yang masuk. Kita periksa. Nah, sebentar. Kita pilih barang keluar. Kita periksa. Nah, mungkin kita tambahkan produk dulu ya. Yuk, kita masukkan jumlah barangnya, kita buat 1000 ya, barang. Kita pilih barang masuk aja. Barang masuk. Kita mulai proses. Oke, datanya sudah tersimpan ya. Kita coba cek di Airtable-nya.
Nah, di sini tadi saya kode 025 dengan nama barang masuknya itu 1000, ya ada 1000. Nah, di sini tadi maaf saya di sini tadi nulisnya belum nulis nama produknya, jadi di sini nama produk. Ya. Coba kita di sini coba barang masuk yang 1000 ini kita kurangi ke barang keluar. Nah, barang keluar. Coba. Jadi kodenya itu kan kodenya 025. Nah, kodenya 025. Barang masuk. Barang keluar. Nah, kan dia akan muncul notif. Nah, kita coba. Kan tadi ada 1000 saya input barang yang masuk di kode 025 produknya. Nah, lalu kita coba untuk keluarkan barang keluar dengan jumlah barang 10. Kita proses. Nah, maka dia akan tersimpan data. Nah, selanjutnya kita cek Airtable-nya. Apakah di Airtable dia sudah muncul barang yang keluar tadi. Oke. Sebentar. Sesuai dengan soalnya yang diberikan. Soal yang diberikan. Saya tadi sudah menyontohkan memasukkan data barang baru, maka data itu akan bertambah. Ya, data itu akan bertambah. Dan proses barang yang dimana proses barang tadi dan juga untuk nama barang dan stok akhir itu akan otomatis terisi, akan saling terintegrasi, akan saling menyesuaikan dengan fungsi blok yang tadi sudah saya buat atau sudah saya jelaskan juga. Juga terdapat juga sesuai dengan soal, yaitu jenis proses pilih dengan spinner. Ya, ada juga spinnernya, juga memasukkan kode barang sesuai soal tadi, juga ada kode barang dan juga ada masukkan jumlah barang dan juga untuk tabel stok akhir ini terdiri dari juga kode barang, nama barang dan juga stok akhir sesuai dengan soal, dan juga jumlah stok akhir itu sesuai dengan proses yang dilakukan dari barang masuk dan barang keluar. Itu akan otomatis terupdate berdasarkan proses ya, bukan penambahan. Mungkin sampai di sini penjelasan video project UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi. Di sini saya membuat aplikasi stok barang dengan tema stok kosmetik, yang dimana tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya aplikasi yang saya buat sudah terhubung ke dalam Airtable. Nah, di Airtable itu sesuai dengan soal harus ada 4 tabel, yaitu data barang, stok akhir, barang masuk, dan barang keluar. Jadi mana saat menambahkan data barang itu akan muncul di barang masuk. Begitu juga dengan adanya stok akhir akan terintegrasi juga ke dalam barang yang keluar, seperti itu. Nah, saya juga tadi sudah menjelaskan atau menampilkan dari Scan Mirror, aplikasi yang saya hubungkan melalui handphone. Mungkin sampai di sini video penjelasan dari Project UAS Pemrograman Mobile Dasar. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan video maupun kata-kata saya yang kurang
jelas saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Alda MSI selaku mata dosen pengampu pemrograman modul dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.